Dan kalau boleh tahu nih Bang, kapan istana ini nih dibangun Bang? Kalau pengen tahu asal muasal, pengen tahu jati diri Kota Pontianak, pasti ke Istana Kadriah. Nah, kalau ngomong masalah Pontianak nih Bang, pasti Abang tahu kan? Dari mitos dan omongan yang beredar, Pontianak tuh didapatkan dari kata hantu kuntilanak yang diperangi oleh Sultan dengan meriam. Katanya lah tuh. Bagaimana tanggapan Abang tentang hal tersebut tuh? Asam pahit daun pepaya tumbuhnya di tepian batu. Hangat salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Idul Adha udah selesai. Kemarin orang banyak kurban sapi. Bersama saya Rizky Canai kembali lagi di Melayu TV. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Istana Kadriah Pontianak. Kenapa saya ada di sini? Karena saatnya kita masuk di program Melayupedia, ensiklopedianya budaya Melayu. Samping saya sudah ada seorang narasumber atau pemerhati sejarah Istana Kadriah. Boleh perkenalan Bang? Dengan siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamsyahur Rahman. Di sini sebagai pemerhati sejarah di Istana Kadriah. Siap. Ya. Bang, udah berapa lama sih menjadi tour guide sejarah istana di sini Bang? Kalau menjadi narasumber di sini sudah dari tahun 2014. Ya mungkin udah menuju 10 tahun 10 di sini. Tahun. Ya. Pengalaman yang paling berkesan selama Abang menjadi tour guide di sini Bang, yang paling berkesan lah selama 10 tahun ya, ini. Secara berkesannya tentunya kalau lebih dari sudut pandang popularitasnya, tentunya kalau misalkan ada dari TV atau channel YouTube yang datang ke sini mau wawancara, tentunya kan itu kan menambahkan informasi lebih luas kepada masyarakat. Ya beberapa kali TV datang ke sini, tentunya seperti ini kita membicarakan, membahas tentang sejarah Pontianak, Istana Kadriah ini, Masjid Jami dan lain-lain. Itu berkesannya sih. Dan kalau boleh tahu nih Bang, kapan istana ini nih dibangun Bang? Kalau Istana Kadriah dibangun itu pada tahun 1771 sudah dibangun. Cuman kalau Istana Kadriah ini sendiri bentuk bangunannya dulu tidak seperti ini. Dulu beberapa kali direnovasi. Bentuk bangunannya itu dulu lebih ke rumah panggung. Rumah panggung atap rumbia, itu posisinya tidak di sini, tapi posisinya di Masjid Jami. Nah, di Masjid Jami. Itu tapi rumah panggungnya rumah panggung biasa dulu. Nah, gitu. Karena konsepnya hanya rumah ya. Bukan istana gitu. Jadi tahun 1771 atau orang Pontianak kan pasti kenal ulang tahun Pontianak itu setiap tanggal 23 Oktober. Diperingati setiap tanggal 23 Oktober 1771 dan mungkin sekarang sudah masuk 252 tahun ya. Nah, itu bangunan bersejarah ini juga bagian dari peringatan ulang tahun Pontianak. Bangunan ini, istana ini atau Masjid Jami itu ikoniknya. Bangunannya serta dengan Masjid Jami enggak? Iya, dulu serta dengan Masjid Jami. Posisinya juga ada di Masjid Jami waktu itu istananya. Cuman dipindahkan beberapa kali dipindahkan, jadi ya seperti inilah bentuk bangunannya sekarang gitu. Dan mulanya sudah berapa kali nih bangunan ini direnovasi atau ada gambar-gambar lah bangunan sebelumnya? Ada, kalau mau ngelihat gambar-gambarnya nanti akan di share lah ya. Kalau beberapa kali renovasi besar itu mungkin sebanyak 3 kali. Pertama itu kan tadi saya bilang bangunan bentuk pertamanya itu berbentuk rumah panggung biasa. Rumah panggung biasa, posisinya di Masjid Jami. Kemudian itu di tahun 1771 tuh. Nah, kemudian direnovasi kedua itu tahun 1822. Itu dari posisi istana yang di sana di Masjid Jami dipindahkan di sini. Dipindahkan ke sini. Cuman bentuknya rumah panggung besar. Mungkin seperti 2 kali lipat dari istana ini. Itu sangat besar, 1822. Lalu pada 18
90-an itu barulah direnovasi jadi seperti ini. Jadi 3 kali. Jadi bentuknya sekarang konsepnya Indo-Eropa sekarang. Konsepnya Indo-Eropa 3 kali. Itu kejadiannya itu yang mana dulu dibangun? Berapa tahun kemudian, atau yang masjidnya dulu dibangun atau ini dulu? Kalau secara versi sejarah, temuan data sejarah, pertama kali bangunan di Pontianak yang dibangun itu adalah Masjid Jami. Karena ngelihat dari visi dan misi pendiri Pontianak. Visi dan misi pendiri Pontianak itu kan awalnya menyebarkan dakwah. Maka bangunannya atau simbol dakwah itu adalah masjid. Simbol dakwah itu adalah masjid. Dipatok tanggal 23 Oktober itu. Jadi simbol berdirinya kota Pontianak ya Masjid Jami. Baru kemudian bangunan untuk penyebaran pemerintahan politiknya, yaitu istananya, itu baru keduanya. Cuman berselang beberapa waktu saja bedanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau dilihat dari bangunan yang megah nih, bahwa bangunan ini adalah bangunan yang sangat megah. Bagaimana sih situasi saat ini dari aktivitas, fungsi istana atau penggunaannya, serta siapa saja yang tinggal di sini pada masa itu? Ya, kalau ngelihat dari aktivitas dan fungsi, kalau sekarang itu kan Istana Kadriah itu kan dijadikan simbol kebudayaan, terutama budaya Melayu nih. Ngelihat nih corak udah kuning, hijau, corak kemelayuan, Melayu pesisir, orang Borneo Barat. Jadi sekarang ketika dijadikan simbol kebudayaan, jadi masyarakat yang datang ke sini pasti pengen tahu, mengenal jati diri Pontianak itu seperti apa. Makanya kalau pengen tahu asal muasal, pengen tahu jati diri kota Pontianak, pasti ke Istana Kadriah. Makanya dari tour guide-nya, penjaga istananya bakal mengenalkan unsur-unsur kefilosofian kota Pontianak dari segi Istana Kadriah. Karena kan tadi saya bilang simbol itu fungsi. Aktivitas-aktivitasnya banyak, dari pengunjung-pengunjung dari luar, dari dalam negeri, luar negeri, banyak macam-macam misinya. Pertama ya mungkin misinya wisata sejarah, wisata budaya, atau yang kedua misinya mungkin untuk menjalankan tugas administratif atau anak mahasiswa mengerjakan skripsi yang bertemakan budaya sejarah kota Pontianak, tesis, disertasi, dan laporan-laporan administratif yang lainnya lah. Jadi aktivitasnya para pengunjung tuh banyak jenis-jenis macam tujuan gitu. Kemudian kalau misalkan ditanya tinggal, memang kalau sekarang fungsi Istana Kadriah itu kan rumah sultan. Tapi kalau dibilang untuk tempat tinggal tidak juga. Tapi kalau misalkan untuk bersantainya sultan, anak kerabatnya sultan, tempat untuk bersantai, ngopi bareng gitu kan, ketemu tamu itu di sini. Kalau untuk tempat tinggal, untuk tidur jarang-jarang sih sultan tidur di sini. Mungkin ada masa waktunya kali, cuma wallahu alam lah ya, kita tidak tahu kapan untuk dijadikan tempat tinggal. Tapi secara fungsi memang tidak dijadikan tempat tinggal lagi. Kalau dulunya tuh? Kalau dulu fungsi istana ini kan ya tempat tinggal sama tempat berkantornya sultan. Induknya pemerintahan kesultanan di istana ini, induknya. Jadi dulu ini kan fungsi istana ini kan bentuk rumahnya kan banyak kamar tuh. Ada beberapa kamar tuh. Nah, itu difungsikan tempat tinggalnya sultan, anak istrinya sultan. Mereka menginap di sini, ya memang rumah. Memang rumah. Cuman nanti kalau misalkan ada dua sisi ruangan itu dijadikan sebagai ruang tamu, tamu undangan datang. Yang kedua sebagai kantor sultan. Nanti kita bisa room tour, kita lihat-lihat lah posisi dan kondisi di dalam bangunan-bangunan ini. Yang gitu. Kalau dulunya memang tempat tinggal. Kalau sekarang masuk Indonesia ini dijadikan sebagai aset khazanah sejarah. Simbolik kenapa harus memilih warna sama hijau bang kalau budaya Melayu ya bang? Ya kalau sekarang sih ya orang masyarakat Melayu memang mengenal kuning itu sebagai ciri khasnya orang Melayu lah ya, kuning hijau.
Tapi kalau ngelihat dari warna istana zaman dulu, kalau zaman dulu itu warna istana itu kalau yang kuning ini itu dulu warnanya putih gading. Putih gading atau putih tulang. Kalau hijaunya itu dulu merah marun. Merah marun. Dulu istananya putih gading merah marun. Gitu. Cuman setahu saya mungkin 2014 itu pergantian warna. Karena memang mungkin ada kajian-kajian lah kali ya. Kajian-kajian mengharuskan jadi warna kuning. Jadi kan hampir yang kerajaan bercorak Melayu kan dikuningkan sama dihijaukan. Oke lah, karena memang Pontianak ini mayoritasnya Melayu kan. Jadi gitu. Nah, kalau ngomong masalah Pontianak ini Bang, pasti Abang tahu kan. Dari mitos dan omongan yang beredar, Pontianak tuh didapatkan dari kata hantu kuntilanak yang diperangi oleh Sultan dengan meriam. Katanya lah tuh. Bagaimana tanggapan Abang tentang hal tersebut tuh? Ya, kalau itu kan folklore atau cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Memang dari zaman dulu cerita-cerita ini selalu dijadikan sebagai objek pendirian nama kota Pontianak. Cuman kan kekinian seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, teknologi mulai berkembang, data-data mulai bermunculan, itu kan tidak dijadikan patokan satu-satunya nama kota Pontianak dengan mitos hantu kuntilanak tadi. Jadi kalau misalkan saya sendiri dengan versi terbaru menemukan bahwa nama kota Pontianak itu tidak didasarkan dengan hantu yang benar-benar hantu jin gitu. Dulu nama Pontianak, kalau temuan terbaru saya ngelihat dari beberapa jurnal Hindia Belanda berbahasa Belanda, dan ada beberapa yang dialihbahasahkan. Pernah ada satu paragraf menyebutkan bahwa Sultan Abdurrahman menambatkan kapalnya di sebuah pulau kecil yang bernama Pontianak. Nah, jadi nama Pontianak itu bukan nama Pontianak yang dijadikan Sultan Abdurrahman sebagai nama negerinya, itu bukan berasal dari pikiran Sultan Abdurrahman bahwa ini banyak hantu, tapi diambil dari nama pulau. Nama Pulau Pontianak itu lokasinya sekarang di Masjid Jami. Kalau kita ngelihat dari Google Maps atau dengan teknologi, bahwa ketika kita ke Masjid Jami itu kan kita harus menyeberang jembatan. Nah, ketika nyebrang jembatan artinya tidak nyambung nih. Nah, antara daratan kita dengan daratannya Masjid Jami. Ternyata memang melihatnya Masjid Jami itu pulau tersendiri. Nama pulau yang ada di Masjid Jami itu Pulau Pontianak. Nah, didasarkan nama Pontianaknya seperti itu. Kalau ngelihat dari sisi mitos, ya karena memang dari dulu mitos ini sudah mengakar, itu memang dijadikan sebagai salah satu bentuk cara pandang masyarakat untuk bisa mengenalkan lebih dalam lah kepada masyarakat luar. Cuman bukan jadi patokan nama-nama hantu itu, nama hantu. Kadang memang di setiap tempat kan punya hantu. Nah, punya hantu. Kenapa tuh terpikiran sih bahwa nak ngasih nama pulau ini Pulau Pontianak? Kalau ngelihat dari riset itu kan ini kan interpretasi ya. Interpretasi saya memandang bahwa kenapa dinamakan Pulau Pontianak? Karena ngelihat dari kronologi sejarah, Sultan Abdurrahman itu kan berperang. Nah, berperangnya dengan siapa? Dengan kelompoknya yang bernama perompak. Nah, kelompok perompak atau orang bilang bajak laut. Nah, perompak bajak laut itu memang diidentikan dengan hantu. Nah, kegiatannya mungkin di malam hari. Mereka beraktivitas atau membajak kapal di malam hari. Maka dikenallah orang-orang dulu itu, di sini ini banyak bajak lautnya, bajak laut hantu Pontianak nih di pulau itu. Maka jangan sekali-sekali lewat ke situ. Karena kan di sini ini kan jalur perdagangan yang strategis. Kalau misalkan dulu itu kan sungai. Nah, kita ke kiri kita ini itu kan ada Sungai Kapuas, di kanan ada Sungai Landa. Ketika kita membicarakan Sungai Landa, ketemu dengan Kerajaan Landa itu kan komoditi utamanya kan emas, intan, berlian. Wajar yang namanya bajak laut itu ngetem di simpang itu. Namanya barang mewah kan, siapa yang tidak mau
gitu. Nah kalau misalnya kita ke Sungai Kapuas ketemu dengan Kerajaan Tayan, Kerajaan Sanggau, Sekadau, Sintang, itu kan masing-masing kerajaan punya komoditinya masing-masing. Ketemunya di sini, makanya banyak bajak laut yang dijuluki hantu. Cuman bukan hantu jin, bukan hantu jin, tapi hantu manusia. Makanya apa kita ni kan orang Melayu Muslim ni kan udah pasti dah diperingatkan sama Allah kan apa hantu tu ada dari kalangan jin dan manusia. Tapi lah hantu manusia yang kita kenal. Yang paling diseramkan ni hantu manusia. Hantu manusia. Makanya Sultan Abdul Rahman ni melawan hantu manusia dengan cara ditembakkanlah Maryam. Kalau Maryam ditembakkan ke makhluk halus kan tak kena. Artinya sia-sia. Ternyata Sultan Abdul Rahman nembakkan Maryamnya kepada tadi tu makhluk manusia tadi yang disebut Pontianak. Gitu kira-kira. Nah, saya ini penasaran nih, kenapa Maryam tu adalah sebagai lambang ikon untuk segala kerajaan atau istana tu? Ya, kalau kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan dulu, artinya kan kerajaan tu kan sudah melewati masa lampau. Dan alat persenjataan mereka pasti ya yang ikonik Maryam. Mungkin ada senjata yang dipegang oleh tangan. Rantaka ke dan lain-lain lah gitu. Dan Maryam ini dijadikan sebagai simbol yang ikonik karena bertahan lama dan bisa kita lihat. Mungkin kan di istana ini kan kita bisa ngelihat di depan sana kan ada Maryam yang masih bisa menjadi bukti sejarah. Itu karena kalau misalkan kerajaan-kerajaan dulu kalau misalkan mempertahankan wilayahnya ya tentunya pasti harus menyimpan Maryam. Dan hampir semua kerajaan lah punya Maryam. Makanya kalau misalkan bicara tentang khazanah sejarah kerajaan pasti ada meninggalkan yang namanya Maryam karena buktinya masih bisa kita lihat bertahan lama. Saya penasaran tuh Maryam di depan tu apa ke bisa digunakan atau hidup tak masih doang? Kalau ditanya bisa atau tidaknya kita belum bisa mempraktekkannya bisa atau tidak. Kalau kita melihat dari unsur sejarah tentunya itu mempunyai nilai. Tapi kalau misalkan disuruh mempraktekannya bisa atau tidak ya tentunya kita mesti bertanya kepada yang ahli lah ya. Bertanya kepada ahli persenjataan apakah masih bisa digunakan. Kalau masih bisa digunakan ya itu bisa bahaya. Bisa bahaya meledak. Nah gitu. Nah kan dulu nih kesultanan punya kekuatan pemerintahan nih bang di Pontianak. Kalau sekarang masih ada tak aturan kesultanan yang masih digunakan setidaknya untuk keluarga atau keluarga sultan? Kalau bicara tentang aturan budaya resam, kita bicara tentang budaya dan resam lah ya. Kalau Pontianak itu kan punya ciri khas budaya upacara-upacara yang masih dilakukan sama warga Pontianak, misalkan ya berhadra, berhadra itu kan awal mula itu kan dari kesultanan, kemudian upacara tolak bala, upacara mandi-mandi, acara akikahan. Memang diawalkan Pontianak itu diawalkan dari Istana Kadriah dulu. Memang mungkin acara-acara seperti itu sudah populer di luar, tapi ketika bangunan ini atau negeri ini dibikin sama Sultan, maka aturan-aturan itu mulai berlaku mulai dari Kesultanan Pontianak yang melakukan pemberlakuan aturan-aturan kegiatan-kegiatan itu yang bercorak Melayu. Bercorak Melayu. Tadi saya bilang upacara tolak bala, akikah, dan kegiatan-kegiatan haul memperingati Maulid Nabi. Itu kan asal muasal Pontianak itu kan dari sini. Nah, asal muasal dari sini. Kalau bicara resam itu sesuatu hal yang menurut kita ini budaya tapi tak tertulis. Nah, tak tertulis itu misalkan kayak kemponan. Kemponan. Nah, kalau kita nak ngopi tiba-tiba mitos itu benar-benar terjadi tak bang? Saya itu penasaran. Sesuatu hal yang dipercayai bisa jadi ya kita akan terjadi gitu kan. Karena memang identik orang Melayu atau orang Ketimuran lebih suka yang hal-hal yang mistis-mistis, mitos-mitos kan gitu. Kalau misalnya kita percaya ya terjadilah dia. Orang lebih kepada kopi lah. Kopi yang lebih mudaratnya tuh. Kita dah mesan kopi, tiba-tiba kita dipanggil sama kawan, sama atasan, gitu kan. Lalu kita nak pergi, ya, tentulah ada kawan bilang, kawan nanti kemponan capalet lo.
Nah, rasa lo itu kan yang berlaku kan pada kopi sama nasi. Itu kopi sama nasi. Tapi terlepas dari benar atau tidaknya kalau misalkan terjadi musibah, tapi ada unsur hikmahnya. Tentunya kita udah mesan nih, kita udah kita suguhkan. Nih dimakan dulu lah, diminum dulu lah gitu. Ya, main tinggal-tinggal ya kan. Betul. Benda panas jadi dingin kan tidak baik. Tidak baik. Kita ngelihat dari unsur hikmahnya aja. Berarti mitos tu enggak boleh percaya benar gitu. Kalau mau percaya boleh, tak percaya pun tak apa-apa. Tak bisa gak saya mematok mana yang bisa mana enggak, karena ini terpaut kebudayaan yang udah turun-temurun. Kalau misalkan kita mencela yang namanya kempunan tak boleh. Ini haram apa segala macam. Berarti orang ini lebih pintar daripada orang zaman dulu. Gitu ya. Nah, gimana cara abang mendeskripsikan Kesultanan Pontianak pada masa kejayaannya? Megah ke? Powerful sekali ke? Di antara wilayah kerajaan lain, Kalimantan Barat atau gimana? Ya, kalau misalkan kita ngelihat patokan lah ya, patokan kita Kalimantan Barat lah kan. Kalau misalkan dikatakan Kalimantan Barat, Kesultanan Pontianak di zamannya nomor 1 di antara kerajaan-kerajaan lain. Bisa kita lihat pembuktiannya bahwasanya dulu Sultan Abdurrahman dan anaknya Sultan Kasim itu, Sultan Kasim dan Sultan Utsman itu diberikan fee, terutama Sultan Utsman lah ya, dalam konteks fee yang dikasih pemerintah Hindia Belanda karena bekerja sama dan berterima kasih atas kerjasama yang dilakukan. Nah, dulu Sultan Utsman itu mendapatkan fee atau bahasa apa gaji ke. Nah, tiap tahunnya itu lebih dari 50.000 gulden. Nah, tahun 1822 tuh Kisaran